Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Kali ini saya akan membahas soal P3K 2023 masih terkait tes observasi atau SCT atau kompetensi teknis untuk P2 dan P3 bagi formasi guru ya. Nah, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info di channel saya ini. Oke, langsung saja kita bahas kira-kira soalnya seperti apa. Nomor 1. Rani memiliki kesulitan dalam mendengar dan memerlukan perhatian khusus dalam proses belajar mengajar. Nah, sebagai guru, tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk situasi ini? A. Anda mengabaikan kebutuhan khusus Rani dan mengajar seperti biasa, berharap Rani dapat menyesuaikan diri. B. Anda memfokuskan semua instruksi hanya kepada Rani dan sering meminta konfirmasi apakah dia memahami. C. Anda memanfaatkan media visual dan gestur dengan lebih intens serta memberikan catatan tertulis tentang materi untuk membantu Rani. D. Anda mengatur kelas agar Rani selalu duduk di depan dan mendekatkan diri saat memberikan instruksi. Atau E. Anda seringkali meminta siswa lain untuk mengulangi instruksi yang kepada Rani. Nah, kira-kira kalau ada siswa seperti Rani ini yang mengalami kesulitan dalam mendengar ya, kita itu sebagai guru itu harus seperti apa dalam menanggapi situasi seperti ini? Iya, pastinya jawaban yang tepat adalah yang C ya. Ya, Anda membuat media visual atau berupa gestur tubuh ya yang lebih intens serta memberikan catatan tertulis pastinya ya tentang materi untuk membantu Rani, karena memang Rani kesulitan dalam mendengar ya. Ya, kita harus membuat media visual, kemudian kita juga membuat catatan tertulis agar dapat digunakan oleh Rani seperti itu. Poinnya 5 teman-teman yang C. Yang D, Anda mengatur kelas Rani ya mungkin didekatkan agar mungkin pendengarannya itu bisa berfungsi dengan baik seperti itu ya. Jadi lebih dekat nanti akan lebih dengar. Poinnya 4 teman-teman yang D. Kalau yang E, Anda seringkali minta siswa lain untuk mengulang instruksi kepada Rani. Ini poinnya 3, yang B poinnya 2 dan yang A poinnya 1. Lanjut ya. Nomor 2. Dalam beberapa minggu terakhir, seorang siswa bernama Bima terus-menerus datang terlambat ke kelas. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk menghadapi situasi ini? Dalam beberapa minggu terakhir, seorang siswa bernama Bima terus-menerus datang terlambat kelas. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk menghadapi situasi ini? A. Anda mengabaikan keterlambatannya, berpikir mungkin ada alasan pribadi dan ia akan menyesuaikan sendiri waktunya. B. Anda memberikan hukuman kepada Bima dengan membuatnya berdiri di depan kelas setiap kali ia terlambat. C. Anda memberikan materi tambahan untuk Bima untuk mengejar ketinggalannya tanpa berbicara mengenai masalah keterlambatannya. D. Anda mendekati Bima secara pribadi setelah pelajaran untuk mengetahui alasan keterlambatannya dan mencari solusi bersama. E. Anda mengumumkan kepada seluruh kelas tentang pentingnya datang tepat waktu tanpa menyebutkan nama Bima secara khusus. Jadi Bima ini beberapa minggu terakhir itu sering datang terlambat ya. Nah, kira-kira solusi yang paling efektif itu yang mana? Jawabannya adalah yang D ya. Ya, kita dekati Bima, kita ajak bicara, kita kasih konsultasi kira-kira kenapa sampai dia itu sering terlambat ya. Kemudian kita cari solusinya bersama agar nantinya tidak datang terlambat. Mungkin ada masalah atau apa, nanti kita bahas bersama dengan Bima tersebut ya. Poinnya 4 teman-teman yang D. Kalau yang E, Anda mengumumkan kepada seluruh kelas tentang pentingnya datang tepat waktu. Ini poinnya 3. Yang B, Anda memberikan hukuman kepada Bima dengan membuatnya berdiri di depan kelas setiap kali ia terlambat ya. Ini poinnya 3. Ini belum membahas persoalannya ya. Jadi hanya memberikan hukuman saja seperti itu. Kalau yang A poinnya 2 dan yang C poinnya 1. Lanjut teman-teman. Nomor 3.
Dalam salah satu sesi pembelajaran Anda memiliki banyak materi yang perlu disampaikan kepada siswa. Materi tersebut penting untuk dipahami dengan baik oleh siswa. Anda ingin memastikan bahwa setiap bagian dari materi dapat disampaikan dengan efektif tanpa harus terburu-buru. Bagaimana Anda merencanakan penggunaan waktu selama sesi pembelajaran tersebut? Anda memulai pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa topik apa yang mereka sudah pahami dan kemudian hanya fokus pada materi yang belum mereka pahami. B. Anda membagi waktu sesuai dengan jumlah subtopik materi tanpa memperhitungkan waktu untuk diskusi atau pertanyaan. C. Anda memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi sesingkat mungkin, berharap siswa akan memahami detailnya saat belajar mandiri. D. Anda membuat rencana pembelajaran terperinci dengan alokasi waktu untuk setiap subtopik, diskusi, dan sesi tanya jawab. E. Anda berfokus hanya pada materi utama dan mengabaikan contoh atau praktik agar semua materi dapat selesai tepat waktu. Di sini berarti pertanyaannya itu adalah bagaimana Anda merencanakan penggunaan waktu selama sesi pembelajaran tersebut ya, agar semuanya itu tercover seperti itu. Jadi jawaban yang tepat pastinya yang D ya. Ya, Anda harus membuat rencana pembelajaran secara terperinci dengan alokasi waktu untuk setiap subtopik, diskusi, dan sesi tanya jawab. Jadi ini semuanya itu masuk diberikan dengan waktu yang pas seperti itu ya. Jadi yang D poinnya 5 teman-teman. Yang A, Anda memulai pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa topik apa yang mereka sudah pahami dan kemudian hanya fokus pada materi yang belum mereka pahami ya. Ini poinnya 4, yang B poinnya 3, yang C poinnya 2, dan yang E poinnya 1. Lanjut ya. Nomor 4, Anda memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan belajar di kelas Anda. Nah, sebagai guru, Anda ingin memodifikasi materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dalam proses pembelajaran? A. Anda membuat beberapa versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikannya kepada siswa berdasarkan kemampuannya. B. Anda memberikan materi dengan tingkat kesulitan standar kepada semua siswa, namun memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. C. Anda hanya fokus pada siswa yang memerlukan bantuan ekstra dan menyediakan materi khusus hanya untuk mereka, sementara siswa lainnya mendapatkan materi yang standar. D. Anda memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih materi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka sendiri tanpa panduan khusus. Atau E. Anda meminta siswa untuk berkolaborasi dan saling mengajari konsep tertentu sesuai dengan keahlian dan pemahaman masing-masing. Yang mana ya ketika kita memiliki siswa itu memiliki berbagai kebutuhan dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Nah, kira-kira kita dalam memodifikasi materi pelajaran itu harus seperti apa? Iya, pastinya jawaban yang tepat adalah yang A. Anda membuat beberapa versi materi yang sama, tapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kemudian nanti berikan kepada siswa berdasarkan kemampuannya. Ya, ini berarti berdiferensiasi seperti itu ya. Yang A poinnya 5 teman-teman. Kalau yang B Anda memberikan materi dengan tingkat kesulitan standar kepada semua siswa, namun memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkan. Ini poinnya 4, yang E poinnya 3, yang C poinnya 2, dan yang paling rendah itu yang D. Anda memberi kebebasan kepada siswa. Next. Nomor 5. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda, Rian, yang sebelumnya aktif dan bersemangat dalam pembelajaran, mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan minat dan semangat belajar. Rian sering terlihat lesu, tidak berpartisipasi dalam diskusi kelas, dan nilainya mulai menurun. Bagaimana Anda akan mendekati situasi ini untuk membantu Rian kembali bersemangat dalam belajar? Jadi di sini posisi Rian itu tampak kehilangan semangat ya, bahkan nilainya itu mulai menurun. Nah, kira-kira kita sebagai guru itu harus membantu Rian seperti apa? A. Mengabaikan perubahan tersebut dan berharap Rian akan pulih dengan sendirinya, nggak mungkin ya. B. Mendekati Rian secara pribadi setelah kelas untuk menanyakan apa yang sedang dia alami dan bagaimana Anda bisa membantu. Bisa jadi. C. Menegur Rian di depan kelas karena tidak aktif dan menurunkan semangat kelas. Salah mungkin ya.
Yang D memberikan Rian tugas tambahan dengan harapan agar akan memotivasinya kembali, bisa jadi. E mengadakan sesi konseling bersama orang tua dan konselor sekolah untuk membahas situasi Rian, bisa jadi juga. Tapi yang lebih tepat pastinya itu yang berhubungan langsung dengan Riannya ya, makanya jawaban yang tepat itu yang B. Mendekati Rian secara pribadi setelah kelas selesai untuk menanyakan apa yang sedang dia alami dan bagaimana Anda bisa membantu ya. Ini poinnya 5 teman-teman. Yang E poinnya 4 mengadakan sesi konseling bersama dengan orang tua dan konselor ya. Poinnya 4 tanpa mengajak siriannya. Yang D poinnya 3, yang A poinnya 2, dan yang C menegur Rian di depan kelas ya. Mungkin dia akan malah makin down ya kalau ditegur di depan kelas. Poinnya 1. Next. Nomor 6. Sebagai seorang guru, Anda mengetahui bahwa dalam kelas Anda ada seorang siswa baru, Arif, yang memiliki kesulitan belajar. Meskipun Arif cerdas dan bersemangat, dia memerlukan pendekatan pembelajaran yang sedikit berbeda dari siswa lainnya. Bagaimana Anda akan mengakomodasi kebutuhan Arif tanpa mengabaikan kebutuhan siswa yang lain? A. Mengabaikan kebutuhan khusus Arif dan mengajarkan materi seperti biasa dengan harapan dia akan menyesuaikan diri. Ini langsung dieliminasi saja. B. Memberikan tugas khusus hanya untuk Arif dan membiarkannya belajar sendiri tanpa interaksi dengan siswa lain. Ini membiarkan belajar sendiri, ini langsung juga dieliminasi saja. C. Menegur Arif setiap kali dia tampak kesulitan mengikuti pelajaran untuk memotivasinya. D. Memberikan Arif materi tambahan untuk dipelajari di rumah tanpa bimbingan khusus. Atau E. Mengintegrasikan pendekatan pembelajaran diferensiasi di mana Anda menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan semua siswa, termasuk si Arif, dan memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas kelas. Nah, ini baru yang betul ya. Jadi jawaban tepat pastinya yang E. Gitu ya. Ini memberikan metode pendekatan pembelajaran yang diferensiasi ya, karena memang kan setiap siswa itu berbeda-beda ya. Yang E poinnya 5 teman-teman, yang D poinnya 4, yang B poinnya 3, yang A poinnya 2, dan yang C menegur Arif setiap kali dia tampak kesulitan ya. Ini poinnya 1. Next. Nomor 7. Anda sebagai guru mendapati informasi bahwa salah satu rekan kerja Anda seringkali memanipulasi nilai siswa untuk mencapai target sekolah. Bagaimana Anda seharusnya merespon informasi ini? A. Mengabaikan informasi tersebut dan berfokus pada pengajaran Anda sendiri. B. Menghadapi rekan kerja tersebut secara langsung dan menuduhnya berdasarkan informasi yang Anda dengar. C. Mengajukan laporan formal kepada kepala sekolah atau pihak berwenang di sekolah tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan rekan kerja tersebut. D. Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja tersebut dengan cara yang konstruktif, mencari kebenaran dan memahami alasan di balik tindakannya. E. Membicarakannya dengan rekan kerja lain untuk mendapatkan pendapat mereka sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Jadi di sini itu masih kabar ya, kabar kalau si rekan kerja kita itu sering memanipulasi nilai untuk mencapai target sekolah seperti itu. Nah, kira-kira tanggapan kita itu dalam merespon informasi ini seperti apa? Ya pastinya kita ajak ketemuan ya orang tersebut, kemudian kita mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja dengan cara yang konstruktif, mencari kebenaran dan memahami alasan di balik tindakannya ya, pasti itu akan mendapatkan jawaban yang benar. Poinnya 5 teman-teman, yang D. Yang C poinnya 4, mengajukan laporan kepada kepala sekolah ya. Yang E poinnya 3, yang A poinnya 2, dan yang B poinnya 1. Ini langsung menuduh seperti itu ya. Lanjut. Nomor 8. Dalam sebuah kelas yang Anda ajar, ada seorang siswa dengan kebutuhan khusus yang terkadang membutuhkan pendekatan berbeda dalam pengajaran. Meskipun Anda ingin memberikan perhatian lebih kepada siswa tersebut, Anda juga tidak ingin siswa lain merasa diabaikan. Nah, bagaimana Anda seharusnya menyeimbangkan kebutuhan semua siswa di kelas? Ini masih tentang perbedaan siswa ya dalam menangkap atau menerima pelajaran seperti itu. Nah, kira-kira posisi kita sebagai guru itu harus bagaimana? A. Memberikan semua perhatian Anda kepada siswa dengan kebutuhan khusus saja karena dia memerlukan lebih dari yang lain.
B. Mengabaikan kebutuhan khusus siswa tersebut dan mengajarkan seluruh kelas dengan metode yang sama. C. Menyuruh rencana pengajaran yang fleksibel, mempertimbangkan kebutuhan individu siswa, tetapi juga memastikan semua siswa mendapatkan perhatian yang sama. D. Mencari asisten pengajar atau tenaga pendidik khusus yang dapat membantu dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus. E. Membuat kelas khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus agar Anda dapat fokus pada siswa lain. Nah, yang diferensiasi itu yang iya, pastinya yang C ya. Menyusun rencana pengajaran yang fleksibel, mempertimbangkan kebutuhan individu siswa, tetapi juga memastikan semua siswa mendapatkan perhatian yang sama ya. Ini berdiferensiasi. Yang C poinnya 5 teman-teman, yang D poinnya 4, yang E poinnya 3, yang A poinnya 2, dan yang mengabaikan kebutuhan khusus itu pastinya poinnya yang paling rendah. Lanjut ya. Nomor 9. Seorang tua siswa mendatangi Anda dengan rasa tidak puas dan merasa bahwa anaknya diberi nilai yang tidak adil. Bagaimana Anda seharusnya berkomunikasi dengan orang tua tersebut untuk meredam situasi sambil tetap mempertahankan kebijakan penilaian sekolah? A. Membiarkan orang tua berbicara tanpa memberikan penjelasan, lalu mengakhiri percakapan dengan cepat. B. Menyatakan bahwa kebijakan sekolah tidak dapat dinegosiasikan dan orang tua harus menerimanya tanpa diskusi lebih lanjut. C. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menyampaikan kekhawatirannya, lalu menjelaskan proses dan kriteria penilaian dengan jelas dan empatik. D. Menyarankan agar orang tua berbicara dengan kepala sekolah atau pihak lain karena Anda tidak ingin terlibat dalam konflik. E. Mengakui kesalahan tanpa memeriksa kembali proses penilaian dan berjanji untuk mengubah nilai siswa tersebut. Ketika ada orang tua yang protes ya terhadap pemberian nilai kita kepada anaknya. Ya, pastinya jawabannya adalah yang C ya, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menyampaikan kekhawatirannya. Lalu kita jelaskan proses dan kriteria penilaian dengan jelas dan empatik. Kalau disertai bukti terkait tentang hasil belajar siswa tersebut itu alangkah baik ya. Yang C poinnya 5 teman-teman. Yang E mengakui kesalahan tanpa memeriksa kembali proses penilaian, ini poinnya 4. Yang D poinnya 3, yang A poinnya 2, dan yang B poinnya 1. Lanjut teman-teman. Nomor 10. Dalam proses mengajar, Anda seringkali menemui seorang siswa yang memiliki kesulitan untuk fokus dalam kelas. Siswa ini mudah terdistraksi, seringkali berbicara dengan teman-temannya, dan terlihat kesulitan mengikuti materi pelajaran. Nah, bagaimana Anda seharusnya mendekati siswa ini agar dapat lebih terlibat dalam pembelajaran? A. Mengabaikan perilaku siswa dan berharap ia akan berubah dengan sendirinya. Ini langsung dieliminasi saja ya. B. Seringkali menegur siswa tersebut di depan kelas agar ia merasa malu, ini juga sebaiknya dieliminasi. C. Memindahkan siswa tersebut ke bangku paling depan agar Anda dapat memperhatikannya dengan lebih baik, bisa jadi. D. Mengadakan konsultasi pribadi dengan siswa tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kurangnya fokus dan mencari solusi bersama. Ini jauh lebih efektif. E. Memberikan tugas tambahan khusus kepada siswa tersebut sebagai hukuman atas perilakunya ya. Intinya adalah semuanya itu diajak bicara ya. Itu akan jauh lebih efektif. Poinnya pasti akan lebih tinggi teman-teman. D poinnya 5, yang E poinnya 4, yang C poinnya 3, yang A poinnya 2, dan yang B poinnya 1. Demikian ya teman-teman untuk pembahasan soal SJT kali ini. Di kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam persiapan menghadapi tes seleksi yang belum tes ya, pastinya seperti itu. Intinya adalah teman-teman itu harus fokus saja karena waktunya kan cukup singkat ya. Jadi teman-teman itu fokus saja. Kalau sudah ketemu jawaban yang tepat ya, kira-kira kamu pilih dulu 2 jawaban yang terbaik, nanti pilih yang satu yang terbaik. Tapi itu dalam waktu kurang lebih dari 1 menit ya, karena memang waktunya juga cukup singkat. Kalau memang ada soal yang sulit, sekiranya itu membutuhkan waktu yang agak lama, teman-teman itu langsung skip saja ya. Jangan sampai waktunya terbuang dengan sia-sia, karena memang kita itu berpacu dengan waktu, seperti itu. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.